licik, takut diluluh lantakkan, KKB Papua pecah konsentrasi prajurit TNI Polri dengan nyamar jadi warga biasa. Melansir dari sumex.co kacau, kelompok kriminal bersenjata KKB mencoba pecahkan konsentrasi prajurit TNI Polri dengan membaur bersama masyarakat selama proses pengepungan untuk menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Martens. Kelicikan KKB Papua membuat prajurit TNI Polri kewalahan. Pasalnya, banyak di antara KKB yang membaur bersama masyarakat sekitar saat dilakukan pengepungan oleh prajurit TNI Polri. Dikutip dari berbagai sumber, prajurit TNI Polri masih terus melakukan pengepungan terhadap KKB yang bersembunyi di hutan dan gunung Papua. Kendati, prajurit TNI Polri mendapatkan kesulitan lantaran KKB banyak yang menyamar sebagai masyarakat biasa. Sehingga, sulit untuk membedakan antara musuh dan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan kesulitan prajurit TNI Polri karena pasukan KKB tak bisa dikenali satu persatu. Kecuali pentolan yang memang menjadi target operasi. Pengepungan ini dilakukan prajurit TNI Polri guna bisa menemukan pilot Susi Air Kapten Philips Martens yang disandera kelompok Egyanus Kogoyaces. Diketahui, prajurit TNI Polri kini sudah mampu melakukan pengepungan hingga memasuki wilayah yang menjadi daerah pertahanan KKB. Merasa sudah terdesak, KKB lantas memanfaatkan pemukiman warga untuk meminta perlindungan atau tameng kepada masyarakat sekitar. Dan Rem 172 PWY, Brigadir Jenderal TNI Juwinta Omboh Sembiring mengatakan, hal itu sengaja dilakukan di tengah pengepungan. Mereka KKB sengaja memecah konsentrasi prajurit agar tak fokus untuk menyelamatkan pilot Susi Air saja, ungkap Juwinta Omboh Sembiring yang juga jebolan dari Kopassus. Kendati, Juwinta Omboh Sembiring menegaskan, prajurit TNI Polri tetap konsentrasi di lapangan meskipun segala upaya yang dilakukan KKB untuk mengalihkan perhatian. Kami tetap fokus dan takkan pernah terkecoh, pungkasnya. Sosok penting pimpinan KKB Papua yang akhirnya kandas ditembak mati pasukan Banteng Rider. Terungkap sosok dan profil Janius Bagau, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua yang akhirnya ditembak mati pasukan TNI AD Banteng Rider. Pasukan TNI memburu para anggota KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya setelah Prada Ginanjar Arianda, anggota Satgas Yonif R400 Banteng Rider tewas tertembak. Total 11 anggota Banteng Rider gugur selama bertugas menumpas KKB Papua. Pasukan TNI kemudian menemukan Janius Bagau yang selama ini menjadi buruan pasukan keamanan. Sementara itu, guna menambah kekuatan, Mabes Polri mengirim 100 personel BRIMOB dari Jambi untuk ikut menumpas KKB Papua. Seperti diberitakan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) langsung gerak cepat memburu anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pasca gugurnya satu personel TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak tembak di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin. Hasilnya 3 anggota KKB tewas dalam perburuan tersebut. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III mengatakan personel TNI di lapangan berhasil menewaskan 3 anggota KKB yang berusaha merampas senjata milik aparat. Kejadian tersebut terjadi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin. Dia menjelaskan, saat tim TNI yang tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan terhadap anggota Satgas Yonif R400-BR, memeriksa 1 orang laki-laki. Saat pemeriksaan, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang. Tim terpaksa menembaknya setelah tembakan peringatan dan seruan untuk kembali tidak diindahkan, ujar Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, melalui keterangan tertulis, Selasa. Saat itu, kata Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, personel TNI menembak pria tersebut di bagian lengan tetapi pelaku dapat kabur karena lompat ke dalam jurang. Tak lama berselang, sambung Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, personel memperoleh informasi dari warga adanya seorang warga dengan luka tembak dibawa ke puskesmas oleh kepastoran gereja dan beberapa orang masyarakat lainnya.
Setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, dipastikan orang tersebut adalah Janius Bagau, salah satu anggota KKB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa dan menjadi salah satu penandatangan surat pernyataan perang kepada TNI Polri beberapa waktu yang lalu, paparnya. Melansir Kompas.com, Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III menambahkan, saat mendapat perawatan di Puskesmas Sugapa, Janius Bagau didatangi oleh dua orang rekannya yang diketahui bernama Januarius Sani dan Justinus Bagau. Ketiganya berusaha melarikan diri, menyerang dan berusaha merampas senjata dari aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di puskesmas. Dengan sigap aparat melumpuhkan ketiga orang itu hingga tewas, tegas dia. Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III memastikan, ketiga pria yang tewas itu sebagai anggota dari KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Sugapa. Janius Bagau dan Januarius Sani keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri yang beberapa waktu yang lalu, pungkas Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III. Tercatat 11 prajurit dari Yonif 400 BR meninggal saat bertugas di Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak bertugas dan tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan pada Agustus tahun 2020 lalu. Asisten Operasi Kogabu Wilhan III kepada Antara, membenarkan seraya mengaku prajurit Yonif 400 BR yang gugur itu, selain akibat kontak tembak, juga karena kecelakaan akibat kendaraan yang ditumpangi remnya blong. Memang benar tercatat 11 prajurit dari Yonif 400 BR yang gugur dalam melaksanakan tugas di Papua khususnya di Intan Jaya. Dari jumlah tersebut 4 prajurit diantaranya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Asisten Operasi Kogabu Wilhan III melalui telepon selularnya. Data dari Polda Papua selama tahun 2020 terjadi 49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Kirom dan Polres Pegunungan Bintang. Khusus untuk wilayah Polres Intan Jaya tercatat 23 kasus penembakan, penganiayaan dan perampasan senjata api hingga menyebabkan yang terluka tercatat 3 anggota TNI, 2 anggota Polri dan 5 warga sipil.